Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kita lanjut lagi nge-review manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 569, yang dimana di sini kita mulai ada masalah atau perdebatan antara sekte demonik yang dalam posisi pelayan ya. Nah, di sini kita sebut si rambut kuning dan si rambut yang dua orang yang ngeyel, yang emoon ya, yang gampang dibego-begoin atau dibodohi lah ya, sama si yang dianggap sama dia tuh kayak temennya atau saudaranya sendiri. Nah, ini ada kesalahpahaman, disangkanya Jongvan yang melakukan atau mencelakai ade dan anak dari si dua orang tersebut. Nah, di sini si Jongvan udah dikasih tahu nih sama Jongvan ya, kalau dia itu nggak memiliki dendam apapun ya, apalagi sekelas atau kekuatan Jongvan itu kan emang udah bisa ngalahin dia atau ngebunuh dia. Kalau dia mau ngapain, dia harus nyelakai dua orang yang lemah seperti anaknya dan adanya dia gitu. Si Jongvan juga ngasih tahu beberapa kata kalau yang dia percaya itu sepenuhnya dialah dalang dibalik semua ini. Nah, di sini si dua orang ini ternyata ketemu tuh sama si yang cewek yang nyelakai dua orang sayangan mereka nih. Ya, di sini pun mereka saling berdebat. Yang satunya lagi masih kayak nggak percaya kenapa dia mengkhianati lah. Nah, sepertinya di masa lalu tuh ada masalah dia bertiga nih guys ya. Kenapa sampai si cewek itu punya dendam sama si dua orang ini nih. Entah itu emang ada dendam yang kita tidak tahu, atau ada ya emang dasarnya si cewek ini emang jahat gitu. Tapi kalau gue pikir juga buat apa ya dia kayak nyelakai anak dan adiknya si cewek itu ya. Kalau kita pikir kan kayak nggak ada untungnya buat dia, seperti dia itu pengen ngapain kan, nggak ada kayak tujuan ya, yang berarti ini hanya dendam pribadi sih sepertinya. Dendam pribadi yang menurut dia tuh menguntungkan kalau udah ditebus sama dua orang ini. Nah, makanya sama dia nih, apakah di masa lalu si cewek itu punya orang-orang yang dia sayang dibantai atau dibunuh sama sekte demonik, salah satunya dua orang ini atau enggak. Nah, kita lanjut. Di sini si Jongvan ini bakalan dapat dua murid sepertinya ya guys ya. Nah, dua muridnya yaitu di si ini yang rambut kuning dan satu lagi si bapak ini. Ya. Nanti dia bakalan dilatih seperti sama si Jongvan, dan sebelum masuk ke muridnya itu ya seperti biasa si mereka ini dua orang ini bakalan nyamperin si Jongvan atau nyari Jongvan buat nyelamatin si dua saudaranya dan adiknya, anaknya ini nih. Meskipun masih ada yang ngeyel lah, gue nggak tahu yang mana nih yang masih kayak ngeyel dan nggak ikutin perintah si Jongvan ya. Kemungkinan si Jongvan bakalan lebih keras buat ngedidik mereka sih kata gue. Kalau dari sini kalau kelihatan ya si Jongvan ini ya udah dikasih tahu sama si dia dua orang ini jangan terlalu percaya sama si cewek itu. Kenapa bisa begitu? Ya iyalah, kan di masa lalu si Jongvan juga pernah dikhianati kan sama muridnya. Siapa sih nama muridnya, gue lupa tuh. Yang itu udah di ranah tertinggi kali. Nggak tertinggi sih, maksudnya itu udah kuat ya. Udah di ranah berapa itu? Dan itu bukan di dunia ini kayaknya, bukan di dunia yang mungkin dunia para dewa atau apa. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Nanti ketika si cewek, gue nggak tahu nih cewek ini bakalan kebunuh sama dia apa enggak, kayaknya enggak sih ya. Kemungkinan sih nggak akan dibunuh cewek ini ya. Sulit buat dibunuh, apalagi cewek ini kan emang murid dalam ya. Kan ada peraturan kalau pelayan itu nggak boleh ngebunuh murid luar atau murid dalam dah kalau nggak salah ya. Ini sepengetahuan gue di chapter sebelumnya tuh seperti itu guys. Kalau murid luar atau murid dalam tuh nggak boleh dibunuh sama si pelayan, karena tugasnya pelayan itu yang melayani mereka guys. Nah, nyesek juga ya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini yang tadi gue bilang dia bakal minta bantuan sama Jongvan. Nah, nanti untuk nyembuhin dua anak itu tuh ya.
yang udah terkapar ya, meskipun nanti udah ditolong katanya sih ya, nanti sikap yang bernama cewek UR itu masih keras lah ya, masih keras kepala seperti di awal, yang emang kayak nggak mau tunduk, mungkin karena gara-gara di awal kali ya, gara-gara di awal. Nah, di sini si Jovan juga sepertinya cuma nyembuhin. Kalau yang laki-laki, yang anaknya si bapak itu kan kelihatan ya sopan santun, kelihatan dari raut wajahnya juga emang nggak memperlakukan orang lain semena-mena. Beda cerita sama si cewek yang adiknya si cewek kuning ini, yang emang udah sombong di awal ya. Nah, kalau nggak salah nanti dia bakalan disembuhinya nggak full, nggak kayak si anaknya ini. Nah, nanti si geng ini namanya geng ya, gue lupa juga, geng apa gang apa ya pokoknya. Nah, nanti dia bakalan, karena sopan santunnya itu, karena nurut sama bapaknya ya, mungkin karena didikannya juga ya, dia berterima kasih sama Jovan, dan si Jovan ini ngasih penyembuhan yang pil ya, berbentuk pil ya, tingkat kelas 10 kalau nggak salah. Nah, nanti menerobos kekuatannya. Nah, ini bakal jadi anak buahnya yang setia-setia nih semuanya nih sama si Jovan nih. Nah gue ingat yang apa tuh, ternyata yang mencelakai dua orang ini namanya Humeer kalau nggak salah ya, Humeer, yang nantinya si Humeer ini mengetahui ternyata dua orang itu enggak kenapa-napa, tapi malah sehat dan kultivasinya naik tingkat. Nah, ini bikin dia gedek nih, si R ini bikin gedek ya, gedek lah sama Jovan, sehingga dia itu mau balas dendam sama si Jovan. Disengaja Jovan itu masih dibawa, kekuatannya masih belum kuat kali ya, masih di bawah rananya. Nah, karena kelihatan dari asap-asap kekuatannya itu iblis gitu ya, kemungkinan kalau gue lihat ini si WMR ini itu bisa menyedot kekuatan lawan, kinya lawan. Contohnya dua anak-anak ini ya, yang sebelumnya kan di chapter sebelum terkapar tuh, pintunya terbuka ya. Nah, di situ kan nongol tuh, di dalamnya ternyata ada Humer, dan ternyata di situ dia tangannya sedang kayak menyedot gitu guys, kalau kalian lihat jarinya kan. Nah, kemungkinan nanti si Jovan pun bakalan disedot kinya dia tuh ya, kekuatannya dia, tapi malah kebalikannya, malah si Humer ini yang disedot kekuatannya sama si Jovan. Nah, menurut gue sih seperti itu nanti kebalikannya, karena gue ngeliat juga si Humer ini tuh kekuatannya itu bisa menarik kekuatan lawan. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa lagi di next video.